Hadirin ikhwati man rahimakumullah, saya ambil pendapat Syekh Utsaimin, nanti Bapak Ibu bisa cross check tuh. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Utsaimin pernah ditanya oleh muridnya. Saya jelaskan dulu, Bu. Syekh Utsaimin tidak kunut. Murid-muridnya di Arab Saudi tidak kunut. Arab Saudi nggak ada yang kunut subuh. Kunut nazilah ada, kunut witir ada, kunut subuh nggak ada. Syekh Utsaimin ditanya, "Syekh, saya ini tidak kunut. Imam sholat saya kunut. Bagaimana sikap saya seharusnya?" Ini jawaban Syekh Utsaimin, bukan jawaban saya, Bu ya. Ini jawaban Syekh Utsaimin, guru dari Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kalau di Indonesia, dan beliau orang yang alim, alama. Beliau ditanya, muridnya tidak kunut, imamnya kunut. Bagaimana kata muridnya sikap saya? Kata Syekh Utsaimin, maka harus bagi kamu untuk mengangkat tangan dan mengaminkan doa imam. Ini jawaban Syekh Utsaimin. Kenapa? Alasannya, Bu. Rumus berjamaah adalah mengikuti gerakan imam. Kalau tidak mau mengikuti gerakan imam, tidak ada faidah berjamaahnya. Justru berjamaah konsekuensinya harus mengikuti gerakan imam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih." Dijadikan imam untuk diikuti. Idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u. Idza jalasa fajlisu. Imam itu harus diikuti dalam semua gerakannya. Contoh, ini contoh. Salat Isya 4 rakaat. Imamnya rakaat kedua lupa. Langsung berdiri. Harusnya duduk. Saya ulang. Imam rakaat kedua lupa. Harusnya duduk malah berdiri gitulah. Maaf, harusnya duduk malah berdiri. Makmum ngapain, Pak? Enggak, sebelum ikut ngapain dulu mekanismenya? Bapak-bapak bilang subhanallah. Imamnya sudah berdiri tegak, Pak. Harusnya duduk rakaat kedua salat Isya, harusnya duduk. Ini sudah berdiri tegak. Dalam hadis, Pak, sekaligus saya sampaikan ini, idza satamma qiyamuhu fala yajlis. Apabila telah sempurna berdirinya, maka jangan duduk. Kecuali kalau mau berdiri, ingat duduk, boleh. Tapi kalau sudah sempurna berdirinya, maka tidak mesti duduk. Berarti rakaat kedua tidak ada tasyahud. Maka makmum, kalau imam sudah berdiri tegak, jangan maksa subhanallah. Subhanallah. Imamnya paham. Cuman karena sudah tahu, kalau sudah sempurna tidak boleh duduk. Imam paham, dia salah. Makmum kekeh. Subhanallah. Maksud makmum nyuruh. Ini kan beda paham. Kata makmum subhanallah, imamnya tetap berdiri, Pak, karena dia paham, dia nggak boleh duduk. Kan imam bisa kesel, Pak, udah tahu, aneh tahu, kata ustaz berdiri ngapa? Kayak itu batal nanti. Ini harus jamaah harus paham kalau subhanallah dan imam sudah berdiri tegak, maka tidak harus duduk. Maka hentikan subhanallahnya dan ikuti gerakan imam. Berarti makmum ngapain, Pak? Makmum ngapain? Berdiri. Imamnya salah tidak? Saya ulang, imamnya salah tidak? Harusnya duduk malah salahnya imam diikuti tidak oleh makmum? Itu salahnya imam, wajib diikuti. Konsekuensi berjamaah begitu, Pak. Salahnya imam diikuti. Bahkan Nabi, Pak, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam saking harusnya mengikuti gerakan imam, Nabi salat pakai sendal. Sahabat salat pakai sendal. Tapi masjidnya zaman dulu ya, jauh keramik. Sekarang di Baitur Rahman bahaya. Ibu urusan dengan DKM itu. Ini zaman dulu kan lantainya masih pasir, Pak. Zaman Nabi ya. Setelah sholat, Nabi lepas sendalnya, Pak, taruh di samping. Sendalnya dilepas, taruh di samping. Sahabat liatin Nabi, mereka semua kompak, Pak. Lepas sendal, taruh di samping. Semuanya itu. Selesai sholat, Nabi nanya, saya mau nanya sama kalian, ke sahabat, kenapa kalian lepas sendal terus naruh di samping? Jawaban sahabat sederhana, ya karena kami lihat Rasul melakukan itu. Bayang loh, bagaimana komitmen sahabat mengikuti gerakan imam. Akhirnya kata Nabi, saya itu sholat pakai sendal. Jibril datang, di sendal saya ada kotoran, dan kotoran tidak boleh dibawa-bawa
sholat saya taruh di samping supaya sholat saya terbebas dari yang namanya kotoran yang ada di sendal. Sholat baru tahu, oh itu. Kan sendal sahabat nggak ada kotorannya, Pak. Itu saja. Ini komitmen mengikuti imam. Maka kalau imam kunut, makmum kunut, selesai. Angkat tangan dan aminkan. Yang jelas salahnya saja gerakan imam harus diikuti, apalagi yang masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Apalagi dianggap sunnah oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi itu pendapat Syekh Utsaimin, harus mengikuti gerakan imam. Kalau imam kunut, makmum kunut. Imam tidak kunut, makmum tidak kunut. Santai saja, Pak. Prinsip di dalam masalah kunut. Makanya Imam Ibnu Taimiyah, saya sampaikan nih, Imam Ibnu Taimiyah, beliau dalam kitab Majmu' Fatawa menyampaikan pentingnya seorang alim memahami di mana dia menyampaikan nasihatnya. Kata Imam Ibnu Taimiyah, jika seorang alim, orang yang berilmu, dia yakin kunut subuh, sedangkan jamaah sholatnya tidak yakin kunut subuh sunnah, maka yang alim ngalah, ikuti mayoritas jamaah. Kalau si alim jadi imam, maka dia memilih untuk tidak kunut. Itu yang dilakukan Imam Syafi'i di jamaahnya Imam Ahmad. Kalau ada orang alim, dia tidak kunut, jamaahnya kunut, maka kata Imam Ibnu Taimiyah, yang alim harus ngalah dengan jamaah. Dia harus kunut. Itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad di jamaahnya Imam Syafi'i. Jadi sederhana saja, Pak. Kunut monggo, tidak kunut silahkan. Tapi kalau sudah berjamaah, ada klausul yang berbeda, di mana kita wajib mengikuti gerakan imam. Imam Syafi'i menyampaikan, jika ada gerakan makmum menyelisihi gerakan imam, maka batal berjamaahnya. Sholatnya sah, tapi berjamaahnya batal. Bapak boleh dengar juga pendapat Ustadz Firanda. Cek Ustadz Firanda kunut subuh. Itu jawabannya sama. Tapi kalau cek Ustadz yang lain mungkin berbeda. Hadirin ikhwati rahimahullah, terakhir Pak. Sudah ada lagi?